Kompilasi pertemuan 9 sampai 15. Pertemuan 9 dan 10. Pictorial modernism atau menggambar modern merujuk pada gaya poster awal abad ke-20 yang terpengaruh oleh inovasi gerakan seni modern. Desainer memadukan referensi gambar dengan elemen abstrak dan ekspresif. Ini menciptakan kolase dan teknik baru. The Bickerstaff Brothers, James Pride, dan William Nicholson memimpin dalam penggunaan kolase dengan teknik memotong dan menempel potongan kertas untuk menciptakan desain poster dengan fokus pada bentuk dan warna sederhana. Contoh karyanya mencakup sampul majalah Harper's pada tahun 1895 dan poster Don Quixote tahun 1896 yang tidak pernah dicetak karena kesamaannya dengan Don Quixote. Dudley Hardy, pelukis Inggris yang juga anggota Bickerstaff, mengembangkan formula untuk desain poster teater dengan huruf dan gambar pada bidang warna datar. Plakat stil atau gaya poster Jerman ditandai oleh tulisan tebal lurus dan desain sederhana. Lucien Bernhardt dianggap sebagai pendiri gerakan ini, dengan Ludwig Holbein sebagai desainer terkemuka yang menciptakan poster berdaya tarik emosional dan visual kuat. Art Deco, gerakan desain tahun 1920 sampai 30-an, merupakan perpanjangan dari Art Nouveau, menekankan elegansi, kecanggihan, dan kemodernan. Ludwig Holbein memimpin dalam gaya ini, dengan pengaruh besar pada desain produk, arsitektur, dan grafis. Tokoh-tokohnya termasuk A.M. Cassandre, Austin Cooper, dan E. McKnight Coven. Konstruktivisme, sebuah gerakan yang mencari hukum universal keseimbangan dan harmoni dalam seni. L. Lissitzky, salah satu pemimpin gerakan ini, mengaplikasikan teori suprematis pada konstruktivisme dalam poster Kalahkan Orang Putih dengan Biji Merah. De Stijl didirikan di Belanda oleh Theo van Doesburg dan Piet Mondrian, menolak representasi gambar dan mencari ekspresi perasaan melalui organisasi bentuk dan warna. Hendrik Barlewy, desainer Polandia, mengembangkan teori mekanofaktura yang mengarah pada abstraksi terkonstruksi dalam desain grafis yang menghilangkan ilusi 3 dimensi. Selanjutnya pertemuan 11 dan 12 mengenai Bauhaus dan tipografi baru. Bauhaus didirikan pada tahun 1919 oleh arsitek Walter Gropius di Weimar, Jerman, bertujuan untuk mengaplikasikan kemajuan seni dan desain pada masalah fungsional dan produksi mesin di sekolah desain Jerman yang disebut Bauhaus. Pada tanggal 12 April 1999, Gropius menjadi direktur. Inspirasi awal Bauhaus berasal dari ekspresionisme guru Bauhaus, yakni Lionel Feininger, yang menciptakan ukiran kayu berjudul Katedral pada tahun itu, yang kemudian digunakan sebagai halaman judul Manifesto Bauhaus. Poster pameran Bauhaus pada tahun 1923, karya Joe Smith, mencerminkan pengaruh konstruktivisme, kubisme, dan Stijl menunjukkan pendekatan desain baru dengan menggabungkan bentuk geometris dan mesin. Tokoh-tokoh Bauhaus termasuk Shlomo Holinegi, Herbert Bayer, Ludwig Mies van der Rohe, dan Jan Tychl yang mengasimilasi konsep desain Bauhaus dengan konstruktivisme Rusia dan memimpin dalam tipografi baru. Tokoh-tokoh tipografi termasuk Erich Schill, Rudolf Koch, dan Paul Renner yang merancang desain huruf seperti Gilson dan Futura dengan mengeksperimen bentuk geometri dasar. Selanjutnya, New York School dan gerakan modern di Amerika. Desainer Eropa melarikan diri dari iklim politik, bermigrasi ke Amerika Serikat, membawa pengaruh besar dalam gerakan desain Amerika. Desain Eropa teoritis dan terstruktur, sedangkan desain Amerika lebih pragmatis dan intuitif.
New York School, pusat gerakan pada tahun 1940-an, menekankan ekspresi ide dan pendekatan terbuka terhadap desain. Paul Rand, desainer logo terkenal, bekerja sama dengan copywriter Bill Bernbach menciptakan logo ikonik seperti IBM. Dia juga merancang poster dengan elemen simbolis. Alvin Lustig, seorang grafis, arsitek, dan desain interior, terlibat dalam pendidikan desain dan mengembangkan program pasca sarjana desain grafis di Universitas Yale. Bradbury Thompson, perancang berpengaruh pasca perang, mengadopsi pendekatan klasik dengan desain buku dan editorial dengan fokus pada keterbacaan dan tipografi gaya lama. Gerakan modern di Amerika mulai mempengaruhi pada tahun 1930-an, melibatkan imigran Eropa seperti Lester Bell, Arthur Herbert Bayer yang membawa konsep desain Eropa dan meyakini bahwa desain dapat meningkatkan komunikasi dan pengalaman manusia. Ringkasan pertemuan 13 dan 14, gaya tipografi internasional dan desain postmodern. Gaya tipografi internasional dimulai pada tahun 1950-an di Swiss dan Jerman. Gaya tipografi ini mengedepankan kesatuan desain dengan organisasi asimetris pada grid matematis dan tipografi sans serif untuk mengekspresikan semangat zaman yang progresif. Tokoh-tokoh utama seperti Ernest Keller, Theo Balmer, Max Bill, Anton Stankowski, dan Anthony Frosthaug memainkan peran penting dalam membentuk gerakan ini dengan menggunakan sistem grid dan bentuk visual yang mencerminkan pemikiran matematis. Desain postmodern, gerakan seni internasional pada akhir tahun 70-an dan tahun 80-an yang menolak struktur formal modernisme, menekankan pluralisme, antiformalisme, dan dekonstruksi dalam seni. Ciri-ciri desain ini termasuk penggunaan media non-tradisional, dekonstruksi konsep tradisional seni, referensi diri, dan penggunaan ironi untuk mengolok-olok konvensi artistik. Selanjutnya ada corporate identity dan visual system. Corporate identity. Pada tahun 1950-an, desain grafis mulai memainkan peran penting dalam menciptakan identitas merek perusahaan dengan memvisualisasikan simbol dan identitas korporat untuk berhubungan dengan audiens yang beragam. Adriano Olivetti, Giovanni Pintori, William Golden, George Olden, dan Norman Ives adalah beberapa tokoh yang terlibat dalam membentuk identitas korporat perusahaan dengan mendesain logo, merek dagang, dan simbol yang mempengaruhi citra perusahaan. Ini adalah ringkasan singkat mengenai gaya tipografi internasional, desain postmodern, serta peran identitas korporat dan sistem visual dalam dunia desain grafis. Revolusi digital dan lebih jauh. Revolusi digital pada akhir abad ke-20 membawa perubahan signifikan dalam desain grafis dengan munculnya komputer pribadi dan perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, Illustrator, dan InDesign. Desainer beralih ke proses desain digital, meninggalkan sketsa tangan tradisional dan tata letak fisik. Beberapa karya berpengaruh selama revolusi digital dan setelahnya mencakup April Grayman, poster Institut Seni Kontemporer Los Angeles pada 1986 menampilkan lapisan warna hasil keluaran komputer yang menciptakan palet warna yang dinamis. Pada 1987, ia juga menciptakan poster dengan gambar digital dari printer beresolusi rendah. Kemudian, Rudy van der Lans, sampul majalah dengan 3 tingkat visual yang meresap dalam ruang dimensinya. Contohnya pada sampul majalah Emiger 10 tahun 1989 yang mengeksplorasi pengurutan informasi yang tidak konvensional. Dan Benoit Levi, poster AIGA tahun 2002 yang mengumumkan pembukaan 9 studio desain di San Francisco, menampilkan gambar model hitam putih dengan makna emosional yang dalam. David Gerson dan John Ritter, majalah Raygun tahun 1994 dengan artikel berjudul Apakah Teknik Mati, yang memadukan jenis teks dan ruang spasial dengan foto yang dimanipulasi komputer, menciptakan komposisi yang dinamis dan eksperimental. Clement Mock, Brian Force, Scott Peterson, dan Studio Archetype,
desain layar kategori utama IQVC untuk belanja internet pada tahun 1995, menunjukkan adaptabilitas layar dengan laci dan lubang kecil untuk mempromosikan produk baru dan musiman. Karl Dominik Gisbalcher, poster untuk Paradise Swiss Game Pro pada tahun 2001, mengekspresikan subjek opera dengan judul vertikal yang melintasi bibir seperti jari yang mengetik. Revolusi digital tidak hanya mengubah cara desainer berkarya, tetapi juga membuka pintu untuk eksplorasi kreatif yang lebih luas dalam desain grafis. Kesimpulan, pertemuan 9 dan 10 mengulas Pictorial Modernism, plakat stil Jerman, dan Art Deco, menyoroti inovasi kolase dan teknik baru dalam desain poster awal abad ke-20. Konstruktivisme dan The Stigil yang dibahas pada pertemuan 10 menekankan keseimbangan universal dan ekspresi melalui organisasi bentuk dan warna. Sementara itu, pertemuan 11 dan 12 membahas peran Bauhaus, tipografi baru New York School, dan gerakan modern di Amerika dalam membawa perubahan signifikan dalam desain grafis. Pertemuan 13 dan 14 membahas gaya tipografi internasional dan desain postmodern yang menampilkan perkembangan gaya tipografi dari Swiss dan Jerman, serta penolakan terhadap struktur formal modernisme pada akhir tahun 1970-an dan 1980-an. Corporate identity dan visual system pada pertemuan yang terpisah menunjukkan peran penting desainer grafis dalam membentuk identitas perusahaan. Pertemuan 15 membahas revolusi digital pada akhir abad ke-20 yang secara signifikan mengubah proses desainer grafis dengan munculnya komputer dan perangkat lunak. Sejumlah desainer seperti April Grayman, Rudy van der Lens, dan David Carson menciptakan karya-karya yang berpengaruh yang mencerminkan eksplorasi kreatif baru dalam era digital. Keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan desain grafis mencerminkan evolusi seni dan teknologi dari Pictorial Modernism hingga revolusi digital. Setiap fase dalam sejarah desain grafis mencerminkan pengaruh seni, budaya, dan teknologi pada masa tersebut, dan menghasilkan ragam gaya dan pendekatan yang terus berkembang. Terima kasih.